Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Tarwi dengan NIM 2210131, Prodi Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Optimasi Query pada Sistem Basis Data Terdistribusi. Oke, sistem basis data terdistribusi menyimpan dan mengolah data di banyak lokasi fisik. Eksekusi query menjadi lebih kompleks karena harus melibatkan komunikasi antar node. Tanpa optimasi, query dapat menyebabkan waktu eksekusi yang lama, konsumsi bandwidth tinggi, dan beban kerja tidak merata. Dibutuhkan strategi optimasi query untuk meningkatkan efisiensi dan menjaga performa sistem. Tujuan yang pertama, menjelaskan konsep dasar optimasi query dalam sistem basis data terdistribusi. Yang kedua, mengidentifikasi teknik-teknik optimasi yang umum digunakan untuk meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, menganalisis peran penting optimasi dalam mendukung performa sistem saat beban tinggi. Yang terakhir, menyoroti tantangan utama dalam implementasi optimasi query dan pendekatan pemecahannya. Adapun rumusan masalah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan optimasi query dalam sistem basis data terdistribusi. Yang kedua, mengapa optimasi query sangat penting dalam sistem terdistribusi. Yang ketiga, teknik optimasi apa saja yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi query. Kemudian bagaimana cara menganalisis dan mengevaluasi performa query dalam sistem terdistribusi. Yang terakhir, apa saja tantangan utama dalam mengoptimasi query dan bagaimana solusi teknisnya. Yang pertama, optimasi query adalah proses memilih strategi eksekusi yang paling efisiensi untuk menjalankan perintah query dalam basis data. Dalam sistem terdistribusi, optimasi bertujuan untuk mengurangi waktu eksekusi dan beban komunikasi antar node. Query optimizer mengevaluasi berbagai kemungkinan jalur eksekusi berdasarkan biaya dan statistik data. Adapun pendekatan umum yang digunakan, yang pertama ada cost-based optimism, yang kedua ada heuristic-based optimism. Berikutnya, pentingnya optimasi query. Optimasi query mempercepat waktu respon sistem, terutama saat menghadapi beban kerja tinggi, sehingga mengurangi konsumsi sumber daya seperti CPU, memori, dan bandwidth antar node. Kemudian membantu sistem menjaga stabilitas dan efisiensi dalam lingkungan cloud atau multi-node. Tanpa optimasi, query kompleks dapat menyebabkan overload, keterlambatan, dan kegagalan transaksi. Jadi sangat penting, terutama dalam sistem real time dan sistem dengan skalabilitas tinggi. Kemudian ada teknik optimasi yang bisa kita gunakan. Pertama ada predicate pushdown, yang dimana dia menyaring data sedini mungkin agar jumlah data yang diproses lebih sedikit. Kemudian ada join ordering, di mana menyusun urutan operasi join untuk minimalkan ukuran hasil. Yang berikutnya ada semi join prediction, di mana dia mengurangi jumlah data yang dikirim antar node saat operasi join dilakukan. Kemudian ada materialized views, di mana dia menyimpan hasil query intermediate secara permanen untuk menghindari perhitungan ulang. Kemudian ada adaptive sampling dan cardinality estimation, di mana dia menebak jumlah baris hasil join secara dinamis untuk memilih rencana terbaik. Analisis dan debugging query. Analisis performa dilakukan untuk memahami bagaimana query dieksekusi dan di mana terjadi bottlenecks. Kemudian ada alat bantu umum, explain plan, di mana visualisasi rencana eksekusi. Kemudian ada query prefiler dan eksekusi log, di mana analisis waktu dan beban kerja. Kemudian debugging query membantu mendeteksi kegagalan dan lambatnya respon query. Kemudian ada teknik modern, yang di mana pertama ada query simplification, yang di mana dia menyederhanakan query kompleks. Kemudian ada track-based debugging, di mana menganalisis sejak eksekusi. Debugging query
Yang pertama ada studi kasus 1, sistem manajemen proyek berbasis cloud, di mana dia menggunakan pemodelan UML dan arsitektur modular. Jadi dia optimasi query mempercepat akses multi entitas. Hasilnya waktu respon lebih cepat, beban sistem lebih stabil. Kemudian pada studi kasus kedua, yang sistem interface berbasis NLP dan machine learning, di mana query SQL disusun ulang dalam bahasa alami, intent extraction. Hasilnya eksekusi query lebih cepat 31% dan akurasi meningkat 95%. Kesimpulan dari studi 2 tadi adalah optimasi efektif bila didukung model sistem yang baik dan teknologi adaptif seperti AI, cloud, dan modularity. Adapun tantangan dalam optimasi query, yang pertama ada data skew, di mana distribusi tidak merata, yang dimana itu beban kerja tidak seimbang antar node sehingga waktu eksekusi meningkat. Kemudian ada estimasi statistik tidak akurat, kardinalitas salah sehingga rencana eksekusi suboptimal. Kemudian ada heterogenitas data dan platform, yang berbeda format, protokol, dan struktur antar sumber data, sehingga sulit dioptimasi secara global. Kemudian ada latensi dan ketidakpastian jaringan, yang menyebabkan perubahan kondisi antar runtime menyulitkan perencanaan query. Kesimpulan, yang pertama, optimasi query sangat penting dalam sistem basis data terdistribusi untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan respon. Kemudian tekniknya yang bisa digunakan adalah predicate pushdown, join ordering, dan semi-join redirection. Terbukti efektif mengurangi beban sistem. Kemudian pada analisis performa dan debugging query diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan eksekusi. Kemudian pada studi kasus tadi membuktikan bahwa pendekatan yang tepat dapat meningkatkan efisiensi hingga 30% atau lebih. Kemudian tantangannya ada data skew, heterogenitas, dan latensi jaringan harus ditangani dengan strategi adaptif dan teknologi pendukung. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.